Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar hari ini dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Hari ini rencananya ada 17 saksi yang akan dihadirkan, diantaranya dari Polri, asisten rumah tangga Verdi Sambo. Keterangan apa saja yang dapat digali dari para saksi ini? Kita akan berbincang dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak Maria. Baik, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami Pak di Selamat Pagi Indonesia. Pak, kalau kita lihat ke-17 saksi hari ini tuh kan didominasi oleh polisi. Nah, kalau menurut Anda yang sejak awal juga ikut mengamati kasus ini, kira-kira apa saja keterangan yang bisa digali Pak dari mereka? Menurut saya karena yang diperiksa itu lebih banyak anggota kepolisian gitu ya. Menurut saya ini mengarah pada pembuktian mengenai dakwaan obstruction of justice gitu ya. Umpamanya membuktikan penghilangan barang bukti gitu ya, menutupi kejadian yang sebenarnya gitu ya. Kemudian ya sekitar itu, artinya sekitar merubah dari kejadian sesungguhnya pada kejadian yang lain gitu ya, yang seolah-olah terjadi gitu. Itu yang memperkuat apa yang dikemukakan oleh terdakwa FS gitu, bahwa yang terjadi adalah pembunuhan gitu, tapi seolah-olah itu terjadi tembak menembak. Nah, saksi kepolisian itu untuk membuktikan itu ya, lebih banyak untuk membuktikan bahwa ada sengaja perbuatan yang dilakukan oleh FS ya, atau orang-orang yang sekarang membantunya, antara lain terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya. Nah, itu mereka membantu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tetapi seolah-olah terjadi. Nah, ini kan sama dengan dalam konteks hukum itu menghalang-halangi proses hukum sebenarnya. Nah, itu yang kemudian populer dengan istilah obstruction of justice gitu ya. Tapi sesungguhnya ya itu tadi ya, melakukan pembohongan gitu sehingga proses terhadap kejadian yang sesungguhnya tidak terjadi, dengan umpamanya keterangan-keterangan palsu, dengan menghilangkan barang bukti, dengan menutupi realitas yang sebenarnya gitu ya, menghalang-halangi penyidikan yang sebenarnya gitu. Baik. Bahkan ya saya kira begitu. Baik, Pak Fikar, mungkin kita bisa sampai di situ dulu karena yang ingin saya tanyakan berikutnya kan adalah sebenarnya 3 terdakwa yang hari ini disidangkan, yaitu Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Eliezer, itu adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana dengan dakwaan kasus pembunuhan berencana, bukan kasus perintangan penyidikan. Nah, menurut Anda apa relevansi dari para polisi yang notabene lebih bisa membuktikan kasus perintangan penyidikan dihadirkan pada kesaksian untuk terdakwa kasus pembunuhan berencana ini? Ya. Perbuatan merintangi proses hukum ya, itu sama dengan perbuatan ikut juga merencanakan gitu, bahwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan sesungguhnya adalah perbuatan pembunuhan berencana oleh terdakwa FS gitu. Apa terdakwa ini termasuk orang-orang yang membantu gitu ya, apa yang dilakukan oleh FS. Nah, karena itu kemudian saksi-saksi ini akan membuktikan bahwa ketiga orang terdakwa ini mereka sepenuhnya membantu ya, terdakwa, baik dia secara sadar maupun tidak sadar, membantu terdakwa FS untuk menghilangkan kesan seolah-olah itu tidak terjadi pembunuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena itu sesungguhnya mereka juga mengetahui ya bahwa itu sebenarnya terjadi pembunuhan gitu ya, berencana. Nah, karena itu kemudian 3 terdakwa ini dihadirkan untuk membuktikan memang rencana yang perbuatan yang dilakukan oleh FS itu memang perbuatan yang direncanakan gitu ya. Baik. Pembunuhan yang direncanakan gitu.
Oke, Pak Fikar, kita juga melihat ini ada hal yang menarik. Akhirnya pertama kalinya terdakwa kasus perintangan penyidikan, begitu 4 orang terdakwa kasus perintangan penyidikan juga akan ikut bersaksi dalam persidangan pembunuhan berencana dengan 3 terdakwa Eliezer, Kuatma'ruf dan juga Ricky Rizal ini. Nah, kalau menurut Pak Fikar sendiri, apa kaitannya yang bisa digali oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dari 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan yang saat ini juga dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Yosua? Iya, 4 orang yang terlibat dan dihadirkan sebagai saksi ya bagi 3 orang ini ya dia akan membuktikan atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan peran ketiga orang ini ya dalam rangka itu tadi apa menghalangi apa menutupi kejadian yang sebenarnya gitu ya Baik. dengan menutupi kejadian yang sebenarnya itu bagian dari apa perencanaan pembunuhan gitu. Meskipun umpamanya ada saksi yang mengetahui ketika memeriksa CCTV umpamanya dia tahu sebenarnya terdakwa masih hidup dan sebagainya umpamanya. Nah itu satu bukti gitu ya, satu bukti bahwa pengetahuannya itu tidak dia kemukakan secara resmi dalam proses penegakan hukumnya gitu. Nah karena itu dia dianggap menutupi dan menghalang-halangi ya terjadinya proses itu, terjadinya rencana pembunuhan yang dilakukan, yang diskenariokan sedemikian rupa oleh FS ya, sehingga ini akan tertutup. Nah, jadi semua saksi di kepolisian ya karena mungkin waktu itu masih di bawah pengaruh FS gitu ya, yang jabatannya cukup tinggi kan begitu, maka semuanya mengikuti ya, meskipun mereka tahu itu sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Nah, ini saya kira konteksnya hari ini jaksa akan membuktikan bahwa ketiga terdakwa ini melalui saksi-saksi ini juga bagian dari perbuatan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa FS. Begitu, Mbak. Pak Fikar, kalau kita lanjutkan, ini ada 2 ART yang kalau kita amati sudah sering dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk memenuhi panggilan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tidak pernah hadir. Nah, menurut Anda, apakah jaksa perlu melakukan panggilan paksa? Ya, saya kira sebagaimana mekanisme yang diatur di dalam hukum acara, ya, saksi yang dipanggil minimal 2 kali dipanggil tidak datang, maka alternatifnya adalah dia dipanggil paksa, artinya dibawa, dijemput untuk dihadirkan di pengadilan. Bahkan kalau melawan juga dan sebagainya, maka umpamanya hakim bisa mengancam untuk ditahan, gitu ya, untuk menetapkan saksi itu ditahan, gitu, karena sudah melakukan pembangkangan terhadap peradilan, gitu ya. Nah itu yang seharusnya seperti itu. Nah tetapi kalau ada saksi umpamanya yang memberikan alasan yang patut dan bisa diterima, ya dia tidak datang, gitu ya. Eh, Kalau di pengadilan itu kan biasanya saksi itu sudah terekam di dalam berita acara persidangan. Ya pilihannya bisa dibacakan, ya berita acara pemeriksaan di penyidikan maksud saya, di BAP, ya bisa dibacakan itu. Tetapi saya kira sekarang karena zaman sudah maju dan teknologi juga sudah jalan ya, kalau ada umpamanya saksi yang memang alasannya bisa diterima bahwa dia tidak bisa datang ke pengadilan, saya kira bisa diperiksa melalui telekonferensi gitu. Artinya saksi itu tetap berada di tempatnya gitu ya, tetapi dia bisa diperiksa oleh pihak pengadilan dan kejaksaan ya di pengadilan gitu dengan mendengarkan kesaksiannya melalui telekonferensi itu tadi. Nah, saya kira itu juga satu kemajuan yang meskipun di dalam hukum acara pidana itu belum terakomodasi ya, tetapi saya kira itu kemajuan-kemajuan yang patut juga diterobos gitu ya di dalam kita menerapkan hukum acara sehingga Baik. tidak terjadi kebuntuan gitu. Meskipun memang ada ininya, ada ada solusinya, kalau tidak datang ya dipaksa datang gitu ya. Didatangi, dipaksa untuk datang ke pengadilan, ada gitu. Tapi itu tadi Baik. ya karena KUHAP juga memberi solusi
Kalau seorang saksi ya tidak bisa datang dengan alasan yang patut, yang masuk akal gitu, tidak bisa, maka kalau di penyidikan, penyidiknya yang datang ke tempat saksi, Oke. gitu, ya kan? Baik. Tapi ini kan nggak Kita mungkin. akan tunggu Pengadilan mungkin Pak datang Fikar ya, langkah ya. selanjutnya dari Jaksa Oke. Penuntut Umum terhadap saksi-saksi yang sampai saat ini sudah dipanggil beberapa kali tapi juga belum memenuhi panggilan sebagai saksi untuk persidangan. Terima kasih pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar sudah berbagi informasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat Pak.